Juga ada Pak Haji Beding, ada rekan kita dari Dewan, Pak Wali Lubis, ya, juga ada para Dewan Penasihat Persiapan, ada juga para komandan wilayah persiapan. Ini silakan sedikit, ini wanti-wanti ke saya, Bang Emil. Ini tolong nanti kita diperkenalkan juga Pak, ini para komandan wilayah. Saya nggak siap, ya. Ini MC merangkap Sekretaris Umum Bank Jabar. Ya. Terus kemudian ini Bang Iko, ya, Komandan Wilayah Jakarta Utara. Ada Bang Musa, Komandan Wilayah Jakarta Timur. Ada Bro Dija, Jakarta Pusat. Ada lagi Bu Ana, Komandan Jakarta Barat. Ada Pomeri, Jakarta Selatan. Ya, kalau yang lain-lain, yang 44 kecamatan dan 267 kelurahan, saya ngapal. Yang hafal hanya Ketua Umum Bank Jabar. Gitu. Jadi biar warnanya di belakang saja. Kalau Ketua Umum, dia hafal bukan hanya pimpinan di kelurahan, ya, 267, tapi kemudian sampai juga ke RW. Insya Allah hafal. Betul apa betul? Alhamdulillah, kita buka dengan pantun juga nih. Izin Bang Emil, saya buka dengan pantun. Kecondet beli minyak wangi, singgah ke pasar minggu beli buah kaweni. Pasangan Ridho sudah hadir di sini. Bang Japar menyambut dengan senang hati. Bang Emil, Bang Ridwan Kamil, Pak Sisono, Bu Atalia, alhamdulillah, ya, dukungan Bang Japar kepada Ridho ini melalui proses yang lama, proses yang luar biasa, diskusi, ikhtiar panjang, komunikasi, konsultasi kita dengan para tokoh agama, ya, disertai pencermatan dan telaah rekam jejak Bang Emil selama ini. Ya. Juga kemudian kita cermati visi misi program yang diusung oleh Ridho. Jadi bukan proses yang instan. Dan alhamdulillah karena takdir Allah lah kita dipertemukan hari ini. Begitupun program Ridho itu selaras dengan platform Bank Jabar. Nah, saya jelasin dulu sedikit. Bank Jabar ini siapanya Bang Adwin, banyak yang tanya. Atau siapanya Bu Fahira. Bank Jabar ini akronim dari Kebangkitan Jawara dan Pengacara. Jadi di situ isinya ada orang-orang Jawara. Jawara ini lebih pada teman-teman yang melestarikan nilai-nilai budaya lokal di Betawi. Juga ada teman-teman pengacara kita backup yang kemudian konsen terhadap advokasi kesehatan, ya, advokasi anak perempuan dan lain sebagainya. Jadi platform Bank Jabar itu selaras dengan Ridho mewujudkan Jakarta berkeadilan, sejahtera, manusiawi, selaras, ya, dengan Ridho yang ingin mewujudkan Jakarta kota global yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Jadi ini udah pasti. Yakinlah Pak Ridwan Kamil, ketika Bank Jabar sudah memutuskan, sudah bismillah akan bergerak bersama Bang Emil, maka dia tidak hanya sekedar berdeklarasi, tapi akan siap turun dan memenangkan. Mestinya sudah siap sampai tingkat kelurahan dan RW. Betul apa betul? Siap apa siap? Siap menangkan Ridho? Alhamdulillah. Jadi program-program konkret Bank Jabar selama ini telah terbukti di DKI Jakarta. Dan mungkin pemerintahan sebelumnya kita menjadi mitra kritis sekaligus mitra juga partisipatif pembangunan di DKI Jakarta. Selama ini jalan luar biasa. Nah, mudah-mudahan Ridho menang, Bank Jabar akan terus berlanjut, ya, menjadi mitra Ridho, mitra kritis, mitra pembangunan juga. Kita selalu mengadakan, memberdayakan masyarakat melalui UMKM, pengembangan seni budaya, program pemberdayaan masyarakat lainnya,
juga kemudian advokasi kesehatan, tadi yang disampaikan advokasi hukum dan sebagainya. Jadi Bang Japar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan inilah yang kemudian Bang Japar dipercaya oleh masyarakat. Bang Japar ini sudah berpengalaman di pilkada. Ya, jadi alhamdulillah Bu Fahidah Idris ini suaranya kurang lebih 750.000. Jadi kalau dikonversi Bang Ridwan Kamil kepada laihan suara partai politik, pertama PKS, yang kedua PDIP, yang ketiga Fahidah Idris, baru kesananya itu Golkar, Gerindra dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu selaras dan sebanding suara yang kita akan berikan kepada Pak Ridwan Kamil. Jadi saya kenal baik dengan Pak Ridwan Kamil ini. Rekodnya luar biasa. Juga sudah kemudian membanggakan provinsi wilayah Jawa Barat beliau sebagai gubernur. Meraih ratusan penghargaan. Itu data, bukan kata saya, tapi itu berdasarkan data. Artinya secara data memang beliau berhasil menjadi pimpinan daerah, menjadi gubernur, dan rekam jejaknya konsisten, ya, menuntaskan tugas sampai akhir. Jadi insya Allah di Jakarta pun beliau akan menghadirkan kesetaraan dan keadilan bagi warga Jakarta. Saya yakin. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Bang Japar, jadi mulai hari ini nanti deklarasi dipimpin oleh Ketua Umum, kita bulatkan tekad semua, ya, bulatkan tekad, panaskan lagi mesin DKI. Jadi Kang Emil dan keluarga besar tim sukses bisa nanti melaksanakan survei kembali 10 hari atau 2 minggu kemudian, insya Allah akan melonjak tinggi di DKI Jakarta. Betul apa betul? Siap Bapak siap? Siap. Itu saja sambutan sekaligus dari pengarah acara hari ini dan sekaligus Bang Japar. Terima kasih kepada keluarga besar Bang Japar yang kompak, solid, satu visi, satu komando bersama. Alhamdulillah. Sebelum diakhiri, kita pantun lagi penonton, ya. Belum. Buah mangga, buah pepaya. Enak dimakan bersama-sama. Hasil survei jangan buat kita terlena. Mari bergerak bersama, raih hati warga Jakarta. Demikian, billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Japar, siap. Bang Japar, siap. Bang Japar, siap. Allah Akbar. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ketua Dewan Penasehat Bang Japar, Bapak Adwin Rahadia, luar biasa. Atas arahan dan sambutannya. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum pembacaan deklarasi, marilah bersama-sama kita saksikan video singkat kunjungan Ibu Atalia Praratya ke Mako Bang Japar. Dipersilakan. Hari ini kita berkumpul di sini. Mari dulu karya, sempurnakan ikhtiar dan tegakkan keadilan. Kebangkitan juara dan pengacara, satu visi, satu komando bersama saya itu. Takbir, Allahu
Luar biasa. Bang Japar. Hari ini akan jadi sejarah buat kita semua. Air mata kita tumpahkan, langkah kaki kita gerakkan. Hari ini niatkan diri kita, satukan visi kita, satukan misi kita, satukan tujuan kita untuk kemenangan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Hari ini sambutan sekaligus deklarasi dan arahan langsung dari Ketua Umum Organisasi Kebangkitan Jawara dan pengacara. Tepuk tangan yang meriah, Ibu Fariana Idris. Oke, semua duduk semua ya, karena di belakang teman-teman media akan meliput acara kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, akhirnya saya jumpa lagi sama Bang Emil dan juga Ibu Atalia, Ibu Cinta. Masya Allah, semoga kita semua yang ada di sini sehat walafiat, berlimpah rezeki yang barokah dan selalu dalam lindungan Allah. Salawat serta salam yang indah tak lupa kita sampaikan kepada manusia agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Kepada yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bang Emil, Gubernur DKI Jakarta. Jadi itu adalah doa ya kan. Saya gak nyebut calon, tapi mudah-mudahan Abang Emil jadi gubernur. Yang saya cintai, Ibu Atalia Praratya, Ibu cinta kita, Masya Allah. Tagline saya selama 10 tahun, Bang Emil, cinta untuk Jakarta. Masya Allah. Yang saya cintai, yang saya sayangi, yang selalu saya jaga, tidak boleh lepas dari saya. Suami tercinta, Bang Alvin Rahadia. Jadi kalau Bang Alvin pergi ke luar negeri, Bang Emil saya harus ikut. Bukan karena saya takut apa-apa, soalnya Bang Alvin itu takut naik pesawat, jadi saya harus selalu ikut. Yang saya hormati ayahanda saya, Bang Haji Odi, tepuk tangan buat beliau. Beliau adalah yang ikut memenangkan saya di saat awal 2014 lewat Golkar daerah Jakarta Selatan. Bang Jody, ini sahabatnya ayahanda saya, kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur yang barokah. Hadir juga bersama saya sahabat saya, Bang Ali Lubis. Tangannya Pak Dewan kita ya, yang insya Allah akan memperjuangkan dan hibah untuk Bang Japar. Bang Ali Lubis ini hadir mewakili Bapak Sudi Dasko. Terima kasih banyak ya Bang Ali atas kehadirannya. Dan yang saya banggakan tentunya seluruh keluarga besar Bang Japar. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah perwakilan 5 wilayah ya, dan juga 44 kecamatan, 267 kelurahan. Dan juga yang saya hormati teman-teman media, terima kasih sudah mau hadir. Saya mau pantun dulu, boleh nggak? Transportasi Jakarta sudah terintegrasi. Naik Jaklingko membuat senang hati. Jika nanti Bang Emil jadi gubernur DKI, warga Jakarta dan Bang Japar pasti suka hati. Bang Emil, buat kalian terima kasih ya sudah mau hadir ke sini di tengah kesibukannya. Saya tahu ini kalau sedang kampanye katanya harus pisah-pisah, tapi hari ini kita dihadiri kedua paslon dan Ibu Atalia. Luar biasa. Kita Bang Japar, Bang Emil, dan kebetulan karena saya anggota DPD Dapil DKI Jakarta, saya memastikan Jakarta ya menjadi sebuah kota yang dibangun dengan dialog partisipatif dan kolaboratif dengan warganya. Saya ingin memastikan Jakarta dipimpin oleh sosok yang membela kaum duafa, membela warga Jakarta yang selama ini terpinggirkan dan tersingkirkan, sebuah kepemimpinan yang menghadirkan kedamaian dan keadilan, dan itu semua ada di Bang Emil dan Pak Suswono. Alhamdulillah Bang Emil, sebulan terakhir kami sudah mencermati ya, menelaah visi misi program dari pasangan Ridho ya. Ternyata terdapat banyak kesamaan nilai visi misi program yang ada di Bang Japar. Kalau saya itu
sudah menganggap pengurus dan anggota saya ini bukan hanya sekedar anggota Bang Emil, yaitu keluarga. Jadi saya mengurus mereka ini dari mulai anaknya lahir, saya kirim buah, anaknya sunatan, kirim bunga papan, anaknya nikah, kirim bunga papan lagi, ada yang sakit, saya urusin sampai dapat kamar di rumah sakit, kemudian yang punya UMKM saya kasih modal dana stimulan 1 juta rupiah buat kalian. Dan ada yang wafat kita beri santunan. Hanya di Bank Jabar, Bang Ali Lubis. Hanya di Bank Jabar satu-satunya ormas di DKI Jakarta yang KTA-nya, kalau umumnya buat kalian, Bang Emil, KTA ormas itu kan satu KTA berlaku untuk 1 orang. Hanya di Bank Jabar 7 tahun, 1 KTA Bank Jabar berlaku untuk orang tua dan anak. Artinya apa buat kalian? Kalau ada yang sakit emaknya, kita urusin. Yang sakit bapaknya, kita kirim buah juga. Enggak. Harus jadi anggota dulu, gitu. Harus jadi anggota dulu. Kenapa saya begitu, Bang Emil? Karena saya punya toko bunga. Kalau saya punya toko cilok, yang saya kirim cilok, Bang Emil. Nah, seperti itu, kalau ada yang wafat kita beri ini juga. Makanya kita nggak bisa lepas ya, kita sama-sama keluarga semuanya, dan aktivitas kita sosial. Kita besok ada donor darah di daerah Kebayoran Lama, ya. 2 bulan lagi di Cakung. Jadi sekarang ini Bang Emil saya sudah masuk tingkat kecamatan. 44 kecamatan per 2 bulan donor darah. Setelah 44 kecamatan selesai, kita akan donor darah di 267 kelurahan. Dan di acara kita biasanya yang berhasil kita kasih sembako, Bang Emil. Kalau yang gagal kita kasih juga giveaway sabun merek Fahira Idris. Jadi kalau yang gagal tak kecewa, terus semangat, dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, jadi Bang Emil, kita berharap nanti seluruh program yang selama ini sudah bagus, saya yakin udah ngobrol juga sama Ibu Cinta, katanya akan dilanjutkan dan di 2 kali lipatkan. Nah, di Bang Jabar kita juga ada Ustaz Kiai Pintu berdiri, ya. Habib Zudi, Kiai Anwar MUI, dan Ustazah. Bang Emil, tadinya Ustazah saya itu termasuk yang gercos, tapi alhamdulillah karena saya sudah pilih Bang Emil, seluruh Ustazah saya pilih Bang Emil semuanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita insya Allah ya akan memenangkan Bang Emil. Sepakat nggak? Siap dukung pasangan Ridho? Siap. Siap berjuangkan memenangkan hati? Siap. Siap bersama pasangan Ridho menjadikan Jakarta? Siap. Masya Allah. Pantun terakhir sebelum deklarasi. Cikini ke Golandia, naik kereta. Singgah ke Balai Kota, lihat peta Jakarta. Pasangan Ridho ingin Jakarta sejahtera. Bang Jabar pasti dukung dengan sekuat tenaga. Kemudian sambutan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita deklarasi, Bu, di tengah. Para anggota Ormas Bank Jabar, kami mohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan deklarasi yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Bank Jabar, Ibu Haja Fahira Idris. Dabil, silakan Dabil di belakangnya. Di samping saya. Silakan teman-teman media kalau mau maju boleh. Kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah deklarasi Bank Jabar. Naskah deklarasi Bank Jabar. Untuk kemenangan Ridho. Untuk kemenangan Ridho. Satu. Kami. Pengurus dan anggota Bank Jabar. Pengurus dan anggota Bank Jabar. Mendukung secara penuh. Mendukung secara penuh. Dan siap memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan siap memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada Pilkada Jakarta 2024. Pada Pilkada Jakarta 2024. Dua. Kami. Pengurus dan anggota Bank Jabar. Pengurus dan anggota Bank Jabar Akan menyatukan barisan. Di seluruh kekuatan masyarakat. di seluruh kekuatan masyarakat Dan berkolaborasi dengan seluruh warga Jakarta. dan berkolaborasi
Silakan. Silakan untuk diberikan tempat dulu kepada Semuanya siap. Bu, silakan duduk lagi ke tempatnya. Silakan ya. Ya. Silakan duduk dulu. Ya. Silakan duduk dulu. Silakan semua duduk dulu. الحمد النعيم الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا مجيب يا صمد يا ذا الجلال والاكرام يا الله. Kami mohon kepada Engkau, berikan kami petunjuk dan kekuatan dalam upaya untuk memperjuangkan kebaikan DKI Jakarta yang kami cintai. Ya Allah, kami Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara berkumpul pada hari ini dalam deklarasi pemenangan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ridhoilah pertemuan kami ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kelapang hati, kekuatan dan kebijaksanaan pada Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono dalam upaya memimpin dan membawa kebaikan baru untuk DKI Jakarta. Ya Allah, dengan izin Engkau ya Allah, dengan kekuasaan dan kudrat iradat Engkau, kami bermohon kepada Engkau, jadikanlah Ridwan Kamil dan Suswono pemimpin DKI Jakarta. Amin. Ya Allah, dengan penuh harapan, gerakkanlah hati warga DKI Jakarta untuk memilih keduanya ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami, hajat dunia maupun hajat akhirat. Allahumma khtim lana bil Islam, واختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالخير، واختم لنا بالسعادة، واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya penyerahan kartu tanda anggota. Kita foto, kita bagikan. Hari ini resmi Ridwan Kamil menjadi keluarga besar Bang Jabar. Alhamdulillah. Ibu balik badan, kita mau foto dari depan. Silakan media Ridwan Kamil, silakan. Silakan. Kita foto. Tetap aja Mas di atas panggung. Kita siap video bareng-bareng. Setuju? Jakarta Baru. Ridho. Satu putaran. Bang Jabar. Bang Jabar. Bang Jabar. Kami menyatakan satu visi, satu komando bersama saya Kamil. Tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa. Silakan duduk lagi, Bang Kamil dan Ibu Mahira, Ibu Atas. Wow. Itu dia gubernur kita. Ganteng gak? Ganteng gak? Mantap gak? Mantap gak? Kalau sudah ganteng, sudah mantap, langsung mereka. Siapa yang kita panggil? Selanjutnya kita persilakan Bapak Ridwan Kamil untuk memberikan kepada Bapak, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lebih semangat lagi. Saya kasih pantun dulu. Siap. Daun salam, daun talas. Makan kentang, makan nanas. Jika jawab salamnya dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Insya Allah bebas hutang pinjol. Amin, amin. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati, saya banggakan yang menjadi orang tua kita semua, panutan kita semua, Ketua Umum Bank Jabar Ibu Hajah Fahira Idris. Saya murid dari ayahanda beliau, Bapak Mi Idris. Pernah kita silaturahmi berkali-kali. Jadi ada pepatah begini, kita mungkin sudah ketemu ada 4 kali mungkin ya, lebih mungkin ya. Kalau baru bertemu sekali, itu namanya teman. Setuju? Kalau kita nanti ketemu lagi kedua kali, itu namanya, saya ulangi. Kalau baru bertemu sekali, itu namanya tamu. Baru sekali ya. Tiba-tiba kan nyambung. Ketemu lagi 2 kali, itu namanya teman. Ketemu lagi 3 kali, namanya sahabat. Kamu teman sahabat. Kalau sudah ketemu 4 kali, seperti saya dan Bu Fahira, itu namanya keluarga. Jadi kalau sudah keluarga seperti ini, boleh pinjam 100 boleh. Saya nanti lewat proposal IBA. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Bang Agung Rahadian, tepuk tangan Bang Oki. Di balik lelaki sukses ada wanita hebat di belakangnya, ya? Dan di balik wanita hebat kartu kreditnya 4. Yang saya hormati, saya nggak punya orang tua karena memang udah yatim ya. Tapi setelah bertemu sosok ini, saya ingin diangkat anak oleh beliau. Ya ini saya sampaikan apa adanya. Saya sangat merasa nyambung, merasa terlindungi, terayomi. Tepuk tangan untuk Pak Haji Oding. Jadi kalau ada yang nanya siapa Pak Haji Oding, ayahanda Ridwan Kamil. Ya. Yang saya hormati juga sahabat saya yang nanti akan memperjuangkan hibah Bank Jabar. Bung Pak Ali Lubis, ya. Dari Partai Gerindra mewakili Bang Zumi Dasko. Ya. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama yang berkenan tadi mendoakan, memberikan lantunan ke langit. Mudah-mudahan Faiza azamta fatawakal Allah. Ya Allah, kami sudah berazam, bertekad, selanjutnya kami bertawakal. Mudah-mudahan kami masuk golongan yang Allah menangkan. Amin. Dari saya sejak datang ke Jakarta berkampanye, tidak pernah saya melihat deklarasi sekeren, semeriah, dari teriakan mana teriakannya mana. Saya kira cuma jago teriak, lagunya juga keren. Pakai kumplit kalau nasi timbel ya.
dari semuanya yang paling hebat, ini hebat secara umum ya, ini hebat secara individu harus saya sampaikan. Belum pernah saya melihat ada MC sekeren ini, Pak Arif. Ada istrinya di sini, ada? Nah, ikut ya. Dari rumah. Saya duga istrinya tiap hari ini aja yel-yel aja sama suaminya. Minta makan, kurang asin. Mungkin ya kebiasaan. Kalau memang profesinya profesional, tadinya mau saya pakai selama 5 tahun. Memang keren kan? Di catatan saya hadir calon-calon keluarga saya kan baru sekali ya kasih tamu. Nanti 4 kali kita berkeluarga. Bang Muhammad Amin tadi sudah, Bang Iko Setiawan Jakarta Utara, Muhammad Fauzi di Barat, ya. Ko Haja Hadijah, wajahnya wajah orang kaya. Siti Khadijah wajah orang kaya. Doa dari orang tua. Pomeri Iksana. Mary itu artinya bahagia. Ya, masalahnya. Selalu bahagia. Nanti saya ceritakan konsepnya 5 tahun bikin bahagia. Bangsa merasa bisa. Masih jago nyanyi lah ya. Kita manis. Coba komandan 44 kecamatan mana suaranya? Saya doakan panjang umur, bebas hutang. Juga para komandan 267 kelurahan. Dan tentunya para pengacara-pengacara bergabung di Bang Japar. Saya sangat terharu ya dengan suasana hari ini, karenanya saya bikin pantun khusus untuk rasa terharu saya. Ya. Dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Kuitang pergi ke Cikini, ke Sukabumi jajan di pasar. Saya jauh-jauh datang ke sini ingin bersilaturahmi dengan Bang Japar. Beli kado isi sepatu, ke pasar baru membeli baju. Pasangan Ridho nomor urut 1 siap membawa Jakarta Baru semakin maju. Lagi, karena Gubernur Jakarta harus jago pantun. Dan saya pantun nggak pernah baca, saya bikin sendiri di kepala. Ini pantun baru saya tulis di kepala 5 menit yang lalu. Siap ya? Ya. Loh. Pergi ke pasar cari sarapan. Cakep. Makan gado-gado di restoran. Kalau Bang Japar sudah di depan, pasangan Ridho menang 1 putaran. Kalau kata Pak Oding, saya masih ada 20 pantun lagi. Kalau dibacain nggak beres-beres. Oke Bapak Ibu, dari lubuk hati yang terdalam, saya menghaturkan terima kasih, rasa syukur atas dukungan dari hati, dari emosi, dari doanya kepada kami. Kami hanya hamba Allah, kami hanya anak bangsa yang cinta ke negeri ini. Ya. Saya 7 tahun tinggal di luar negeri, tadinya tidak akan pulang, ya, bersama istri dan anak-anak saya. Tapi orang tua memerintahkan pulang agar membangun negeri. Jadi akhirnya setelah 7 tahun saya pulang. Ya. Di sana
saya menjadi minoritas. Susah mau sholat Jumat gitu ya, izin masjid juga susah. Jadi saya rasakan tidak enak jadi minoritas. Maka saya dulu berkata, kalau suatu hari saya jadi pemimpin, perasaan tidak nyaman minoritas ini tidak boleh terjadi kepada warga saya. Maka kepada siapapun yang merasa hatinya tidak merasakan keadilan, insya Allah 5 tahun ke depan saya akan menjadi pemimpin seadil-adilnya. Karena menurut para ulama, kalau pemimpin adil, masuk surganya duluan. Kalau pemimpin tidak adil, nauzubillah, masuk nerakanya juga duluan. Maka saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya selalu menjadi pemimpin adil, supaya masuk surga duluan. Ngikut. Penjaga surga namanya Ridwan. Sesama Ridwan kan. Amin, amin. Tapi saya doakan semuanya masuk surga. Nah, saya pulang. Waktu saya pulang, Fahira Idris, banyak orang tidak tahu, saya diangkat menjadi penasehat Pak Sutioso 2 tahun di bidang tata kota. Dilanjut saya penasehat Pak Foke, Pak Fauzi Bowo 5 tahun. 7 tahun saya itu pengalaman di Jakarta. Tiap hari Kamis saya datang rapat membahas tata kota bangunan di Jakarta. Setelah saya periksa, baru gubernur tanda tangan. Jadi Ridwan kami bukan orang baru, Bu, ya. Bukan orang yang warawiri saja, menjadi penasehat gubernur Jakarta selama 7 tahun. Saya menjawab orang-orang yang bilang, oh dia tahu apa tentang Jakarta, saya kasih tahu sekarang. Ya. 7 tahun. Saya tidak lanjut karena saya calon wali kota. Kira-kira begitu. Nah, ini tadi Pak Suswono sudah saya ceritakan lagi untuk menunjukkan konteksnya. 2016 di Senayan saya dipanggil partai-partai. Saya masih wali kota baru 3 tahun. Kang Emi wali kota Bandung kalau bisa maju ke Jakarta lawan Pak Ahok. Partai siap, survei aman, logistik disiapkan. Itu asal, tolong dijawab bisa. Siapa yang tidak senang dari wali kota mau nyalon gubernur kan? 2016. Saya telepon semua orang, sahabat, penasehat politik, guru saya, semua mendukung. Terus saya telepon umi saya, ibu saya, supaya mendapat gongnya. Apa jawaban ibu saya? Tidak boleh. Ibu tidak ridhoi, ibu tidak izinkan, ibu tidak mau punya anak yang menjadi pemimpin yang tidak selesai. Kamu sumpahnya beresin Bandung 5 tahun, bereskan dulu. Nanti takdir Jakarta akan datang dengan sendiri. Bayangkan, Bapak Ibu, bayangkan di posisi saya ya, ini ada pintu besar yang nunggu, tinggal saya bilang yes. Ada satu hamba Allah, guru pertama dan guru selamanya saya, bilang nggak boleh, nggak diridhoi. Coba, dilema Pak, manusiawi kan? Tapi saya ingat sekali kan Pak Kiai di momen itu. Ridhollahu fi ridho walidin. Itu Pak yang mengubah keputusan batin saya. Tidak datang ridho Allah tanpa dimulai oleh ridho orang tua. Daripada saya durhaka, saya lepaskan sebuah kesempatan besar itu. Tapi dengan ikhlas ya. Nah itu Bu Fahira, seminggu setelah saya menolak, barulah partai-partai mencari Pak Anies Baswedan. Maka takdir Pak Anies dicalonkan oleh partai dan didukung oleh Bang Japar saat itu dan menjadi gubernur yang kita cintai. Itu ada rentetan takdir-takdir yang menyertai. Jadi Pak Anies mungkin harus ketemu ibu saya juga. Karena dari kalimat ibu saya, Pak Anies juga jadi gubernur kan. Nah, nasihat ibu saya, kamu kalau jadi pemimpin harus adil, gitu ya. Artinya apa? Semua yang baik-baik dari Pak Anies Baswedan saya akan pertahankan. Karena
Kan saya gubernur Jawa Barat juga, kalau pengganti saya di Jawa Barat menghapus prestasi dan kebaikan kami, kan juga sedih, betul? Maka harus adil. KJP dipertahankan. Ada yang bilang KJP mau dibubarkan oleh Koridor 6. Tolong beresin ya gosip-gosip di jalan. Kita jangan termakan isu, kita harus tabayun. KJP akan dipertahankan dan insya Allah diluaskan. Dasawisma, PKK, Posyandu, RKK, Karang Taruna, Gomati, itu operasionalnya juga akan dinaikkan. RT RW operasionalnya akan dinaikkan seluas-luasnya. Ditambahi namanya dana kehormatan. Berbeda dengan operasional, ini untuk pribadinya. LMK Pak, LMK. Ya RMK juga. Ya, betul. Paham ya? Nah, itu contoh, Bapak Ibu, mohon tenang. Itu contoh, saya melanjutkan yang baik-baik kan. Dan setiap tahun ya memang harus naik sesuai dengan kemajuan ekonomi. Bedanya, izinkan saya menambahi sesuatu yang baru yang belum pernah ada dalam sejarah Jakarta, yaitu memberikan anggaran pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk RW-RW di Jakarta. Setiap RW akan mendapatkan 1 miliar selama 5 tahun. Bereskan untuk kekumuhan, siap. Bereskan kekotoran. Kalau tidak kotor dan sudah tidak kumuh, gunakan dananya untuk ekonomi emak-emak, silakan. Kalau ekonomi sudah bagus, gunakan untuk kegiatan sosial budaya, silakan. Dikalikan 2.700 selama 5 tahun, Jakarta akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya pengalaman. Jakarta tidak akan beres kalau semuanya dipusatkan dari balai kota, terlalu jauh. Maka saya desentralisasikan. Di tiap kecamatan nanti ada satu arsitek, satu perencana. Ya. Di tiap gerbang-gerbang kampung dan gerbang-gerbang komplek nanti kita bikin gapura arsitektur Betawi untuk melestarikan budaya Betawi, supaya ada dong bedanya ini kota Betawi secara budaya dengan kota-kota lain dan seterusnya. Jakarta boleh kota global, tapi di level bawah ekspresi siapa kita, kebetawiannya tetap ada. Kita akan memasukkan kurikulum pendidikan karakter berbasis budaya. Jadi nanti pantun-pantun seluruh anak sekolah Jakarta harus jagoan. Nanti ada kelompok ekstrakurikuler palang pintu, supaya yang melestarikan oleh perintah gubernur kepada pendidikan. Saya sampaikan lagi, sesuai perintahnya, 3 bulan pertama yang insya Allah saya lakukan adalah membentuk lembaga adat kebudayaan Betawi. Ayahanda saya mohon memberikan nasihat-nasihat nanti. Tapi intinya harus ada, ya, seperti itu. Itu komitmen terhadap kebudayaan, karena kebudayaan penting. Kebudayaan itu yang membedakan siapa kita, betul? Tapi tetap adil, karena Jakarta adalah Indonesia, setuju? Indonesia adalah Pancasila, setuju? Dan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semua etnisitas yang di luar Betawi semuanya merasa nyaman, aman, dan menjadikan Jakarta sebagai rumah bersama seluruh etnisitas. Dipimpin Pak Haji Oding, kami sudah dideklarasikan dukungan dari 22 organisasi etnisitas di Jakarta di Kemayoran. Itu Pak, ya. Menunjukkan. Gubernur juga sama.
Gubernur pernah orang Betawi, Pak Foke ada, pernah orang Jawa, Pak Jokowi ada, pernah orang Sumedang, orang Sunda, kampung saya, Pak Ali Sadikin, satu kampung dengan saya, itu juga sama. Jadi inilah Jakarta, silahkan. Selama dia bertakwa, selama dia berkapasitas, itulah kriteria pemimpin yang utama. Dan masalah dia dari mana itu nomor kesekian, tapi yang utama adalah takwa dan berkapasitas. Ibu saya mengajarkan 4 nasihat lagi. 1, anakku, kekuasaan itu niatnya harus ibadah, bukan cari nama, bukan cari ambisi dan lain sebagainya, atau cari kekayaan. 2, anakku, kekuasaan itu hanya sementara, jadi pemimpin nggak boleh sombong. Ada awal, ada akhir. Nanti juga saya selesai Pak tugasnya suatu hari itu. Dan saya kalau jalan-jalan ingin dianggap sahabat oleh Bang Japar kan? Amin. Ya boleh pinjam 100 nanti lah ya. Sudah keluar kan. Kemudian pemimpin adil terakhir nasihat ibu saya, jadi pemimpin. Nah ini sama dengan Bang Japar. Jadi pemimpin anakku, dahulukan fakir miskin di saat pertama. Ya. Jadi saya akan banyak ngurusin orang miskin waktu saya. Saya akan banyak di lapangan. Kenapa? Yang kecil harus kita besarkan, setuju? Yang besar silahkan dan akan kita mudahkan. Itu rumusnya. Yang mau kaya, sudah kaya mau kaya silahkan, tapi yang di bawah harus ke bawah-bawah. Itu namanya ekonomi Pancasila, ada sila kelima. Ya. Urusan besar insya Allah akan diurus. Banjir insya Allah diurus. Selatan kita akan beli lahan untuk parkir air. Utara bersama Pak Prabowo kita akan bikin giant seawall ya. Di tengah normalisasi, naturalisasi, urusan polusi, kemacetan, ya. Tapi yang dasar-dasar mau saya dahulukan, ya. Kesehatan. Ibu Bapak tahu, kota Jakarta adalah kota tersetres nomor 9 di dunia. Saya baca kenapa stres, gaya hidup, biaya hidup tinggi bikin stres, kemacetan bikin stres, polusi bikin stres, tekanan pekerjaan bikin stres, kurangnya tempat piknik juga bikin stres. Maka 5 tahun ke depan satu-satu mau saya perbaiki Pak ya. Lapangan pekerjaan pasangan itu sudah hitung dengan 70 program inovatifnya, kita akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan supaya anak bapak ibu yang masih pengangguran nanti saya insya Allah saya rekrutnya. Alhamdulillah. Kedua, ibu-ibu pengen punya modal usaha ngewarung, Pak, tapi saya nggak punya motor buat agunan. Kami punya program namanya kredit mesra, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Ya, syaratnya berkelompok, namanya kredit kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nomor 5 bermasalah, 4 bermusyawarah. Ya. Dari 500.000 buat Starbucks keliling sampai 10 juta untuk ngebasok. Siap. Ya. Lansia, tentu kartu lansia untuk gratis segala urusan. Untuk naik kendaraan umum Bu Fahira ada gratis 15 kan dari Pak Anies. Kita pertahankan. Bedanya kami nambahin 2 Bu. Ya, 1 kartu anak yatim. Ya. Tanda. Aro'aitalazi yukazibu bidin fadzalikalazi yadul yatim wala yawadatu amil miskin. Kalau ada fakir miskin yatim masih susah hidupnya, berarti kita semua pendusta agama. Betul? Nah, jadi saya ada kartu anak yatim. Anak yatim ya, bukan dewasa yatim. Ini anak yatim semua banyak. Dewasa. Saya juga yatim Bu. Ya. Jadi saya akan jadi ayahanda dari para anak yatim. Kalau saya ayahanda anak yatim, bukan saya akan menikahi ibunya. Saya juga istri satu-satunya. Tadi belum saya sebut, mohon maaf karena terlalu excited. Ini mantan pacar saya, ya. Mohon berdiri sedikit Bu. Kalau buat Bu Cinta kalau boleh menemani di sisa.
menang pemilihan putri tercantik di RT-nya. Saya ini lelaki pantang menyerah. Kalau sudah punya cita-cita, kalau sudah punya tujuan, saya bekerja keras. Ya. Cuman gaya saya nggak seragam seruduk. Ya. Saya menang dengan konsep ganteng kalem. Nah, ya. Dulu yang nyatain ke istri saya jumlahnya ada 41. Saya adalah lelaki ke-42. Tidak apa-apa yang terakhir kan, yang penting menang. Saya lanjutkan ya. Jadi nanti lansia selain gratis-gratis Bu, saya temukan belusukan ya. Lansia itu kesepian. Mau ke puskesmas dia sakit nggak bisa bergerak, disabilitas banyak. Itulah gara-gara itu saya bikin program nanti insya Allah namanya dokter keliling. Dokternya yang datang ke rumah ibu bapak untuk lansia. Jadi di zaman kami nanti tidak selalu rakyat datang kepada negara, tapi akan jadi negara lah yang akan datang ke rumah-rumahnya. Supaya tidak kesepian, ada tugas sekolah nanti tiap sebulan sekali. Setiap 10 anak sekolah wajib mengunjungi satu lansia Jakarta, bawa makanan, berteman, menghibur, mengkontenkan, menjadi tugas sekolah. Disitulah kemanusiaan lahir lagi. Supaya tidak stres karena kesepian. Okay? Kalau anak-anaknya stres, kita ada aplikasi curhat. Ya. Kan sekarang curhat orang suka ke HP. Nah, nanti kita pakai namanya aplikasi, silahkan ya sambil rebahan. Kalau masih pengen ketemu dengan orang curhatnya, kita ada mobil curhat, parkir di balai RW, di Car Free Day, di mana-mana. Isinya ada psikolog, isinya ada ustadz juga. Karena kadang-kadang kan orang ingin tenang, tanyanya juga tidak hanya ke psikolog tapi ke ustadz. Ya. Nah itu contoh kami ingin bahagia warganya, kami proaktif. Terakhir dari saya untuk membahagiakan warga, kalau boleh Bang Jafar dari sekarang kirim ya. Setiap bulan seluruh kecamatan saya wajibkan bikin pasar malam Senin. Nanti pameran UMKM ibu-ibu dipamerkan untuk jalan. Kalau siang namanya Car Free Day, ini malam Car Free Night. Tapi malam Senin saat lalu lintas tidak terlalu tinggi kan. Kenapa malam adem? Di tengahnya ada hiburan budaya Betawi. Wow. Dan saya udah komit ke Haji Roma Irama bahwa di setiap 44 kecamatan panggungnya ada 2 kegiatan, dangdutan dan lenong Betawi dan lain-lain akan menjadi. Siapa panitianya? Kalau UMKM nantilah geng Bang Jafar silakan. Tapi kalau panggung hiburan harus anak-anak muda antar kampung supaya mereka sibuk rapat supaya mengurangi tawuran. Ya. Keumatan sama yang maghrib mengaji dilanjutkan, marbot DKM kita umrohkan, tapi sebagai pemimpin adil yang Kristiani, Katolik saya bayarin juga ke Vatikan, ya. Yang Protestan mungkin ke Yerusalem terserah. Itu ya, adil itu semua diperhatikan, insya Allah. Saya kira kurang lebih itu, mudah-mudahan menambah semangat ya. Siap menangkan Ridho? Siap. Siap menangkan Ridho 1 putaran? Siap. Waktu tinggal 30 hari. Siap. Mulai hari ini kasih tahu tetangganya, RT RW-nya, teman WA-nya, setuju ya? Datangi semua sahabat-sahabatnya, teman arisannya, teman mancingnya untuk pasangan Ridho. Kalau masih ada waktu datangi mantan-mantannya untuk juga memilih pasangan Ridho. Jangan kuliah kami bikin jangan CMBK. Cinta lama bubar kembali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun. Oh, di kepala pantunnya. Berakhir pekan nonton Roma Irama. Ditagih hutang oleh Elvi Sukaisi. Cukup sekian kita waktu bersama. Izin pulang dan terima kasih.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil beserta Ibu. Alhamdulillah. Terakhir, ambil kameranya, ayo ambil videonya, ya. Sebelum Kang Emil ketemu dengan media, kita teriakan yel-yelnya, setuju? Nanti kita hiburan lagi Bang Emil dan semuanya akan ketemu pers media. Angkat tangannya bareng-bareng, ya. Jakarta Baru. Hidup. Satu putaran berdepan. Kami menyatakan takbir. Alhamdulillah. Selanjutnya kita mohon Pak Ridwan Kamil, Ibu Fahiraris, Bapak Abdul Rahadian untuk menyapa rekan-rekan pers dan media. Kami mohon Satgas untuk membantu menjaga pintu aula. Sekali lagi, selagi DKI kita ada 6.000 anggota kami siap mendukung Ridho menang 1 putaran. Ya. Pertemuan kami diawali dengan pertemuan dengan Ibu Cinta setelah pelantikan Presiden. Dan hari itu juga saya bertemu Pak Anies Baswedan sama saya bilang Pak Anies mohon doanya pilkada kali ini saya dukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Anies mengatakan saya menghormati pilihan saya adalah suaranya ketemu buat saya tanggal 24-nya mengarang lagu khusus untuk Ridho. Dan hari ini kami di sini 600 komandan wilayah 44 kecamatan 267 kelurahan. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan langkahnya Bang Emil. Terima kasih. Seberapa penting dukungan jasa untuk kemenangan Pak Ridho? Ya, kita bicara data ya. Bu Fahira ini kurang lebih punya 800.000 suara DPD kemarin kan. Artinya minimal ada 800.000 warga Jakarta yang mencintai Bu Fahira ini. Nah, mudah-mudahan ini akan dikunjungi kembali oleh relawan dari Bang Japar ini, yang Kebangkitan Jawara Pengacara, organisasi kemasyarakatan Bu Fahira Idris. Mulai sekarang sampai hari terakhir kampanye, sehingga kalau pakai teori semuanya kembali terjangkau, mudah-mudahan Sang Ridho mendapatkan tambahan suara yang signifikan, bisa 1 putaran. Apalagi beliau sudah minta izin ke Pak Anies, karena Bang Japar ini kan salah satu organisasi pertama yang mengusung Pak Anies. Saya kira itu karena organisasinya itu sampai ke kelurahan RW juga luar biasa. Ya, besok sore dan malam mohon warga Jakarta menonton, kita bahas visi misi, 1 di bidang ekonomi, 2 pelayanan dasar, pendidikan kesehatan lain-lain dan infrastruktur yang terintegrasi. Insya Allah banyak konsep ya. Pada satu gagasan besar kita udah dihitung, insya Allah dalam 5 tahun menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan. Itu yang diharapkan oleh Jakarta, kota ekonomi, yang penganggurannya banyak, udah 350.000. Jadi kita kerja keras mensejahterakan dengan konsep-konsep ekonomi. Itu mah teknis, mau di ujung dunia juga kita datangin aja. Kang Emil kan ada kalau mau didatangkan dari sebelum dari setting Kang Emil tapi untuk dari LSI Kang Emil berdua. Ini ngeliatnya gimana? Gini, saya ulangi lagi ya. Survei itu bukan penentu takdir. Survei itu hanya membaca situasi. Ya. Kalau surveinya tidak bagus, apa jawabannya? Kita kerja keras. Kalau surveinya bagus, jawabannya juga sama. Kita teruslah kerja keras. Jadi saya tidak akan membahas statistik, silakan saja. Yang penting adalah mau bagus, mau tidak bagus. Yang penting kita kerja keras untuk memenangkan. Karena masih ada waktu 30 hari memperbaiki yang kurang, menahan, menjaga yang baik. Oke? Dan terkait persen sendiri kan karena ada perbedaan survei dari Ya saya nggak mau ikut hal-hal teknis sekali lagi bagi saya. Yang penting mau apapun hasilnya mas. Saya Ridwan Kamil aja dulu
Oke ya, makasih. Soal lembaga adat Betawi yang tadi Itu perintah dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jadi pasti sebenarnya siapapun wajib mendirikan lembaga adat budaya Betawi. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Enggak, udah. Satu putaran. Kayak gitu-gitu gue demen tuh. Boleh. Harus itu. Iya. Jelaskan itu. Di luar naskah. Ayo, senyum. Ayo 1, 2, 3. 3, 2, 1, tahan ya. Oke.